Pernah nggak sih kamu punya sebuah mimpi yang rasanya gede banget, mustahil banget, sampai-sampai kamu sendiri takut untuk percaya sama mimpi itu? Nah, hari ini kita akan bedah kisah luar biasa dari seorang pria yang nggak cuma berani percaya, tapi benar-benar bertindak berdasarkan mimpi itu, dan akhirnya mengubah dunia. Oke, coba kita renungkan ini bareng-bareng. Pertanyaan ini penting banget. Seringkali masalahnya itu bukan karena Tuhan nggak ngasih kita visi atau mimpi. Justru masalahnya ada di kita. Kita yang takut untuk percaya pada sesuatu yang skalanya jauh di luar jangkauan kita. Dan pria inilah yang akan jadi pusat cerita kita. Loren Cunningham adalah seorang hamba Tuhan yang hidupnya jadi bukti nyata gimana iman yang nekat itu bisa menggerakkan generasi. Kisahnya ini bukan sekedar cerita sukses biasa ya, tapi tentang sebuah kepercayaan radikal di tengah semua yang kelihatan mustahil. Dan ini bisa jadi peta jalan buat kita semua. Perjalanan Loren itu dimulai dari satu momen yang sangat menentukan. Sebuah penglihatan luar biasa yang bukan cuma membentuk sisa hidupnya, tapi juga menginspirasi sebuah gerakan global. Nah, dari sinilah semuanya berawal. Coba deh bayangin ini sebentar. Bukan cuma sekelompok kecil orang loh, tapi gelombang. Gelombang besar anak-anak muda yang bergerak melintasi seluruh dunia. Skalanya itu masif, radikal. Visi ini jelas bukan sekedar ide bagus, tapi sebuah gambaran ilahi yang begitu kuat. Sekarang, coba kita lihat kontrasnya. Di satu sisi, ada visi yang begitu besar. Di sisi lain, ini nih kenyataan yang dihadapi Loren waktu itu. Nggak ada dana besar, nggak ada organisasi yang siap mendukung, nggak ada jaminan apapun dari kacamata manusia. Jujur aja, visi itu kelihatannya mustahil banget. Dan, disinilah titik baliknya. Loren ngerti kalau visi ini bukan mimpi pribadi yang harus disimpan sendiri. Ayat ini memberinya instruksi yang jelas, catat visi itu, bikin jadi nyata, supaya visi itu bisa jadi pemicu buat orang lain untuk ikut lari bareng dia. Jadi, gimana caranya visi yang kelihatan mustahil itu bisa jadi kenyataan? Nah, kisah Loren Cunningham ini ngajarin kita beberapa pelajaran iman yang fundamental dan ya radikal. Yuk, kita gali lebih dalam, siapa tahu bisa kita terapkan juga di hidup kita. Pelajaran pertama. Dan ini yang paling dasar sebetulnya, adalah membedakan antara visi dari Tuhan dan ambisi pribadi. Visi dari Tuhan itu sumbernya, kekuatannya, dan tujuannya beda banget. Ini bukan soal apa yang kita bisa capai, tapi tentang apa yang Tuhan mau kerjakan melalui kita. Ayat ini, wah pas banget buat merangkum pelajaran pertama tadi. Kuncinya itu satu, penyerahan diri. Waktu kita serahin pekerjaan kita sama Tuhan, rencananya bukan rencana kita yang akan jadi kenyataan. Ini soal percaya total sama sumber visinya. Nah, pelajaran kedua ini, jujur, ini agak susah, tapi penting banget. Loren itu nggak nunggu sampai semua detailnya jelas. Sering kan, kita nunggu ngerti dulu semuanya, baru mau melangkah. Loren ngajarin kita jalan yang beda. Dia tahu kalau dia nunggu sampai paham segalanya, dia nggak akan pernah mulai. Kisah Abraham ini contoh yang sempurna. Dia pergi tanpa tahu tujuannya kemana. Ketaatannya mendahului pengertiannya. Ini menunjukkan prinsip iman yang kuat banget. Langkah pertama itu seringnya diambil dalam ketidakpastian. Cuma berdasarkan kepercayaan penuh sama dia yang memanggil. Ini nih salah satu ide paling revolusioner dari visi Loren. Misi itu bukan lagi cuma buat pendeta atau misionaris profesional. Visinya seolah-olah mendobrak batasan itu. Melibatkan anak muda, para profesional, jemaat biasa, semua orang dalam pekerjaan Tuhan di seluruh dunia. Dan visi ini tuh akarnya kuat banget di dalam janji Alkitab. Nubuatan Yoel ini menegaskan kalau pekerjaan Tuhan itu inklusif. Rohnya dicurahkan buat semua orang, yang artinya ya semua orang bisa dipakai olehnya. Gak ada pengecualian. Oke, jadi apa hasil dari semua langkah iman ini? Ini membawa kita ke bagian akhir ceritanya. Yang kerennya bukan tentang membangun organisasi raksasa, tapi tentang meninggalkan sebuah warisan yang abadi. Dan inilah buah nyatanya. Youth with a Mission, atau yang kita kenal sebagai YOWAM, jadi kendaraan bagi gelombang anak muda itu. Semuanya dimulai dari satu orang yang nulis visinya dan ambil langkah pertama dalam ketaatan. Dan dampaknya luar biasa. Kita bicara soal jutaan orang, jutaan anak muda dan orang percaya dari segala usia udah diutus ke seluruh penjuru dunia lewat gerakan ini. Skalanya benar-benar mencerminkan visi awal tentang gelombang yang menutupi benua. Nah, ini dia pelajaran pamungkasnya. Loren Cunningham nggak membangun sebuah kerajaan untuk dirinya sendiri. Fokusnya itu selalu ke generasi berikutnya. Dia menginvestasikan hidupnya untuk memastikan pekerjaan Tuhan akan terus berlanjut, bahkan jauh setelah dia nggak ada lagi.
Ayat ini benar-benar menangkap esensi dari sebuah warisan sejati kan? Kehebatan itu bukan ditemukan dalam ketenaran sesaat, tapi dalam menciptakan sesuatu yang bisa diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Itulah dampak yang abadi. Oke, sekarang mari kita tarik semua ini ke diri kita masing-masing. Kisah Lauren Cunningham ini bukan cuma cerita inspiratif dari masa lalu loh. Ini adalah tantangan sekaligus undangan yang sangat relevan buat kita hari ini. Inilah pertanyaan inti yang diajukan oleh hidup Lauren kepada kita semua. Di dalam diri kamu, mungkin ada sebuah visi, sebuah panggilan, sebuah mimpi yang Tuhan tanamkan. Pertanyaannya bukan apakah mimpi itu ada, tapi apakah kamu berani untuk mempercayainya? Sejarah membuktikan kalau Tuhan selalu mencari mereka yang siap merespon panggilannya dengan sederhana dan dengan ketersediaan total seperti ini. Mungkin jawaban inilah yang sedang Dia tunggu dari kita masing-masing. Pada akhirnya, semua ini kembali ke satu doa penyerahan diri yang sederhana. Sebuah kemauan untuk membiarkan hidup kita jadi bagian dari cerita yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Sebuah keberanian untuk bermimpi besar bersama Tuhan. Jadi, pertanyaannya sekarang, akan seperti apa mimpi besar kamu?